Ini adalah video lanjutan dari video 1 minggu yang lalu atau pekan yang lalu, yang banyak pro dan kontra mengenai segmentasi penggemukan di media galon. Jadi sebenarnya bukan sekedar omong kosong ya. Ini adalah bibit usianya 1 bulan pasca menebar size 23. Jadi sengaja ini ditaruh di styrofoam. Sebenarnya ini baru dikuras. Biasanya kita kasih air setengah styrofoam itu kurang lebih antara 15 cm. Ini pertumbuhannya lambat. Nah, kalau di empang itu udah ukurannya size belok ya, antara 9-10, ada yang 8-9 juga ada, bahkan ada yang kecil ini. Yang masih 23, ada yang 34. Sengaja kita taruh di sini. Padahal kolam ada ya, kolam terpal ada, kolam tanah ada. Cuman apa yang saya katakan pada postingan sepekan yang lalu itu bukan berarti karena unsur tertentu ya. Jadi ini adalah bentuk observasi saya sendiri, dan mudah-mudahan ini juga buat informasi lebih buat kawan-kawan. Jadi sebenarnya kalau budidaya di mana aja bisa ya, mau medianya galon, mau medianya bahkan aqua gelas bisa. Cuman jangan pernah dijadikan suatu acuan untuk skala, istilahnya skala sesuatu yang menghasilkan atau katakanlah usaha. Jadi kalau untuk hobi, untuk mengisi waktu-waktu senggang atau waktu-waktu luang, mengisi kegabutan, ya silahkan aja. Jadi filosofinya seperti ini. Saya punya kandang bekas kacer. Bisa nggak kira-kira kalau buat diisi entok? Mungkin ya bisa. Tapi ya standarnya ya bukan kayak gitu. Kalau buat skala usaha ada spesifikasinya. Gimana laju kembang ternak itu ya supaya normal. Jadi ya ini, alhamdulillah tingkat kematian 0% dari bulan yang lalu semenjak tebar. Cuman ya begini, pertumbuhannya lambat. Ini baru size 34, 1 bulan. Bayangin kalau buat usaha, ini dikasih makan sop sesuai standar 3 kali sehari. Bahkan ini lebih spesial, 4 kali dalam sehari. Cuman ya pertumbuhan ikan nggak normal. Terus otomatis kalau buat usaha kita mainnya ya logika aja gitu, matematis lah. Jadi segala sesuatu itu yang menghasilkan itu ya harus diperhitungkan. Jadi saya nggak beranggapan bahwasanya ternak di galon itu buruk, kok nggak gitu juga, itu opsional. Salah satu bentuk apa namanya, salah satu bentuk kreativitas atau memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai, ya silahkan aja. Cuman jangan sampai teman-teman pemula itu berekspektasi tinggi. Wah, itu dia punya mentor, entah itu di YouTube ataupun misalnya di konten-konten yang lain gitu. Dia bisa sukses, bisa berjalan pakai media galon gitu. Nah, sedangkan kita itu nggak kenal mentor itu 100%. Artinya apa? Kita ya nggak tahu seluk-beluknya gitu. Apakah benar naruh ikan size 5-7 sampai 3 bulan bisa panen gitu. Jujur aja kalau pengalaman pribadi ya jangan ngimpi gitu. Ukuran 37 3 bulan bisa kepanen,
dengan ukuran misalnya 67 atau misalnya 610 per kilo. Wah, itu jauh banget. Ekspektasinya beneran jauh banget. Karena apa? Pengalaman saya di lapangan itu ya nggak segampang itu, apalagi dengan media-media yang katakanlah itu di bawah standar. Jadi mohon dimengerti buat teman-teman, buat kawan-kawan semuanya. Jadi bukan maksud menjustifikasi ataupun yang lain ya. Jadi ya silahkan aja buat kawan yang mau ternak di media apapun silahkan. Cuman ya kalau buat skala usaha ya kalau bisa kan ada tuh standar-standarnya kan. Kayak misalkan kolam terpal pakai konvensional, misalnya mau kolam terpal, kolam tanah ataupun kolam beton. Nah, itu kan per meternya itu kan ada ukurannya, misalnya ada yang pakai 200 per meter perseginya itu dikasih 250 misalkan. Nah, itu kan ada apa namanya, ada perhitungan. Jadi kalau nggak masuk perhitungan ya takutnya yang dikhawatirin itu kita ekspektasinya tinggi gitu, sedangkan kenyataannya nihil. Akhirnya apa, bukan hobi yang kita ingin cari, tapi ya itu keputusasaan. Jadi tetaplah beredukasi itu ya dengan bijak, gali informasi itu ya dengan lugas, terus teliti, edukasikan terhadap seseorang yang benar-benar ahli di bidangnya. Gak ada salahnya bertanya gitu, ketimbang kita langsung eksekusi akhirnya rugi sendiri. Ya mungkin itu saja ya omon-omonnya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.